Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan ngobrolin saham Bank Mandiri kode ticker BMRI ya, di perdagangan di Bursa IDX ya, Bursa Indonesia. Ini adalah situs resminya ya. Bank Mandiri adalah salah satu bank yang terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Dengan CEO sekarang Roy Tumilar, kantor pusat di Jakarta, didirikan 2 Oktober 1998 ya. Kita lihat berita terakhir mengenai Bank Mandiri, yaitu ini tanggal 12 Maret tahun 2021. IHSG naik 1,22%, investor asing belanja saham Bank Mandiri hingga JPFA ya. Sekarang investor asing sedang sangat berminat dengan saham Bank Mandiri yang tentunya juga akan mempengaruhi harga sahamnya. Makanya kita bahas nih, apakah ketertarikan dari investor asing itu sudah tepat dan valuasinya juga masih cukup murah sehingga kita bisa mulai juga mengakumulasi saham Bank Mandiri ini. Next, berita kedua adalah IHSG menguat 1,49%. Investor asing koleksi saham BMRI, ADRO, TLKM, KLBF, dan JPFA ya. Memang sekarang nih Indonesia itu masih sangat bergantung dengan investor asing ya, dan mereka cukup berpengaruh dalam menggerakkan harga saham. Karena ini juga kenaikan sebesar 1,49% itu juga sebagian besar didominasi oleh investor asing. Saya berharap semoga kedepannya semakin banyak investor lokal di Indonesia sehingga bisa untuk mengurangi kekuatan dari investor asing agar investor Indonesia juga semakin kuat di negeri sendiri. Kita lihat dari pergerakan harga sahamnya ya di tanggal 12 Maret tahun 2021. Dalam satu hari harga sahamnya naik sebesar 3,46%. Cukup tinggi ya kenaikan dalam satu hari. Sedangkan dalam satu bulan itu sudah naik sebanyak 3,46%. Ternyata landai saja dalam satu bulan ini. Dalam 3 bulan kenaikannya ternyata turun. 3 bulan turun sebanyak 0,74%. Dalam satu tahun hanya naik sebesar 5,91% saja. Mungkin wajar ya, karena di tahun 2020 kemarin itu kan terjadi pandemi, jadi sedikit banyak akan mempengaruhi dari kinerja bank-bank besar. Meskipun bank sebesar Bank Mandiri juga tentunya tetap saja berpengaruh. Dalam 5 tahun juga ternyata hanya tumbuh sebesar 32,51% saja. Saya bilang hanya karena memang dalam 5 tahun kalau hanya tumbuh sebesar 32 itu secara growth kurang bagus ya. Jadi sepertinya Bank Mandiri ini kalau untuk dikoleksi dengan tujuan untuk pertumbuhan perusahaan sepertinya kurang tepat. Tapi lebih tepat jika dikoleksi dengan tujuan keamanan dana dan juga untuk mendapatkan dividen ya, karena dividennya sudah cukup rutin, itu selalu dibagikan rutin dengan yield sebesar 5,3%. Itu sangat besar. Nanti kita bahas lebih detail lagi, tapi kita sekarang cek lagi mengenai harga sahamnya ya di situs Google biar kita lebih bisa meneliti lebih detail lagi. Dalam satu hari 2,28% menurut Google. Dalam 5 hari, ini 5 hari sudah naik sebanyak 3,07%. Satu bulan sudah naik sebanyak 3,46%. Dalam 6 bulan cukup stagnan ya, sideways saja, hanya 16,96%. Dalam satu tahun sideways juga sekitar 5,91% saja ya. Sahamnya sangat landai sekali. Dalam 5 tahun sudah naik sebanyak 33%. Itu menurut saya kurang bagus growth-nya. Jelas ini bukan saham growth ya, bukan saham untuk pertumbuhan, tapi untuk dinikmati dividennya. Market kapitalnya sebesar 313,83 triliun rupiah, cukup besar market kapitalnya ya. Next kita lihat dari company profilnya dulu. Bank Mandiri itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia tercinta kita sebesar 60%. Lumayan dominan ya, jadi benar-benar BUMN yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan masyarakat jumlah yang beredar itu sebanyak 39,92%. Kita lihat sekarang dari laporan keuangannya. Saya ambil dari situs Indo Premier. Ini udah lengkap ya, di tahun 2020 sudah sampai bulan ke-12.
dengan harga sekarang di 6.725. Sama ya, 6.725. Ini Bank Mandiri melakukan stock split sebanyak 1 kali, ini di sekitar tahun 2016 atau 2017. Kita coba cek lebih tepatnya itu stock splitnya di bulan September tahun 2017, tanggal 12 ya, 12 September tahun 2017, dengan stock splitnya itu adalah 1:2, yang artinya saham Bank Mandiri itu bertambah sebesar 2 kali lipatnya. Kita lihat ya, di tahun 2016 saham yang beredar itu sebanyak 23,1 miliar lembar saham, dan di tahun 2017 meningkat sebanyak 2 kali lipatnya, yaitu sebesar 46,2 miliar lembar saham. Dan sejak saat itu sampai sekarang Bank Mandiri belum melakukan stock split lagi ya. Jadi terakhir stock split itu di tahun 2017. Jadi lumayan bagus ya, karena saya juga tidak terlalu suka perusahaan-perusahaan yang terlalu sering melakukan stock split. Jadi kalau seandainya 5 tahun hanya melakukan stock split sebanyak 1 kali, itu adalah ciri-ciri perusahaan yang cukup mapan dan tidak membutuhkan terlalu banyak tambahan modal. Kita lihat market capitalnya juga sepertinya pertumbuhannya tidak terlalu banyak ya. Di tahun 2014 market capitalnya 248 triliun, 2015 sebesar 213 triliun, 2016 sebesar 267. Jadi kenaikannya cukup landai saja. 2017 369, 2018 340 triliun, 2019 sebesar 354,6 triliun, dan di tahun 2020 ternyata market capitalnya turun hanya menjadi 310 ya. Dari tahun 2019 itu 354, dan di tahun 2020 bulan Desember itu 310. Jadi market capitalnya turun ya. Dan kasnya sebanyak 24,7 triliun. Itu lumayan banyak ya untuk kas perusahaan, sampai 24 triliun sobat investor, itu cukup banyak sekali. Dengan aset nggak usah kita hitung ya, karena kebanyakan long term borrowing 1229 triliun. Wajar, karena bank itu memang seharusnya punya utang yang banyak. Artinya juga bukan utang sih sebenarnya, adalah pinjaman atau simpanan dari para nasabah. Jadi wajar saja. Yang paling kita perhatikan adalah ini, equity-nya sebanyak 193,8 triliun. Artinya cukup besar ya, meskipun berkurang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 209 triliun. Revenue-nya atau pendapatannya juga berkurang dari tahun 2019 sebesar 91,5 triliun, dan di tahun 2020 hanya sebesar 87,3 triliun saja. Dan net profit atau laba bersihnya itu berkurang cukup signifikan, yaitu dari 27,5 triliun menjadi hanya 17,1 triliun. Artinya berkurang sebanyak sekitar 10 triliun rupiah. Itu sangat lumayan sekali sobat investor ya pengurangannya. Ya, efek pandemi, meskipun bank sebesar Bank Mandiri juga berasa sekali dampaknya. Kita lihat dari dividen sekarang. Nah, Bank Mandiri ini adalah bank yang sudah rutin membagikan dividen ya. Kita lihat data dari Stockbit sejak tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 ya. Jadi sangat rutin membagikan dividen ya tiap tahun, dengan yieldnya yang cukup besar sobat investor, sampai 5,3%. Wow, ini yieldnya sudah hampir sama dengan deposito sobat investor ya. Kita taruh dana kita di Bank Mandiri, bisa diambil kapan saja saham kita, dan masih mendapatkan dividen sebanyak 5,3%. Yieldnya itu luar biasa menurut saya. Selain dari capital gain yang meskipun tidak terlalu banyak, tapi dalam 1 tahun juga lumayan lah capital gainnya sampai 5,9. Jadi total nih, kalau seandainya kita menanam saham di Bank Mandiri dalam 1 tahun itu mendapatkan capital gain sebesar 5,9%, ya sekitar 6% ya, dan yield sebesar 5,3%. Total 10% juga lumayan kan. Kita menanam saham di Bank Mandiri, sebuah perusahaan yang cukup mapan, yang bukan cukup lagi, sangat mapan di Indonesia, dan mendapatkan return capital gain 5%, dividen sebesar 5%, itu menurut saya sangat lumayan sekali sobat investor. Next kita bahas dari PER-nya. Ini price to earning-nya juga surprisingly masih cukup murah ya. Kita lihat dari tahun 2014 PER-nya 12,5,
tahun 2015 pernya 10, 2016 pernya 19, 2017 pernya 17,91, di 2018 pernya 13,62, 2019 pernya 12,90, dan di tahun 2020 pernya sebesar 18,15. Itu menurut saya masih cukup murah ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan saham bank-bank mini yang pernya bisa sampai ratusan. Itu menurut saya Bank Mandiri masih sangat jauh lebih prospek untuk jangka panjang dan juga untuk ketenangan, karena kita investor tuh selain membutuhkan capital gain, kita juga yang lebih penting adalah ketenangan dalam berinvestasi. Jadi tidak jantungan ya, naiknya terlalu kencang seperti bank-bank mini yang sampai naik sampai beberapa kali lipat, tapi jika beresiko nyangkut bisa juga rugi sampai beberapa puluh persen. Tapi kalau kita menanam saham di Bank Mandiri, meskipun kenaikannya tidak sesignifikan itu, tapi cukup stabil dan juga berkembang. Kita lihat dari price to book value-nya juga surprisingly ini adalah yang paling murah sejak tahun 2014. Coba kita bacakan sobat investor. Tahun 2014 PBV-nya itu 2,37. Tahun 2015 PBV-nya 1,79. Tahun 2016 PBV-nya 1,74. 2017 PBV-nya 2,17, tahun 2018 PBV-nya 1,84, tahun 2019 PBV-nya 1,7, dan di tahun 2020 kuartal keempat PBV-nya hanya 1,6. Jadi sekarang secara PBV, price to book value, adalah yang paling murah dari sejak tahun 2014. Itu menurut saya luar biasa sekali sobat investor. Jika sobat investor ingin sebuah investasi yang cukup stabil, pertumbuhannya cukup bisa diprediksi, tidak terlalu wah, tapi juga bisa hampir dipastikan tetap bertumbuh ya. Kita lihat meskipun dalam waktu pandemi seperti sekarang ini, Bank Mandiri tetap tumbuh sebesar 5%, 5,9%. Terbukti bahwa Bank Mandiri itu cukup kuat di masa pandemi dan bahkan masih membagikan dividen sebesar 5% yieldnya ya. Menurut saya itu bagus sekali. Menurut saya itu untuk investasi terutama jangka panjang itu masih sangat lebih bagus daripada bank-bank mini yang mungkin secara berita itu wah ya, mereka akan menjadi bank digital, diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi itu kan masih belum terbukti sobat investor. Semua hanya berdasarkan rumor. Dan jika sobat investor ingin pendapatan yang stabil, menurut saya jauh lebih baik jika membeli saham-saham bank yang lebih mapan seperti Bank Mandiri, Bank BRI, atau Bank BCA. Oke, itu saja pendapat saya mengenai Bank Mandiri. Bagaimana pendapat sobat investor semua? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas berikutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Dan jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan update terbaru dari Saham Invest. Oke? Cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.